يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahilil Qur'an wa hasana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala man unzila ilaihil Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina ta'allamu wa 'allamul Qur'an, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai tuntunan kita untuk menjadi orang yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Allah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua umatnya. Begitu bangganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kita, memberikan syafaat untuk kita semua. Mari kita bersalawat dari semua yang harus kita lakukan untuk perbuatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah sebagai pembelajaran buat kita semua. Suatu ketika tokoh besar Islam Imam Hasan Al-Basri berjalan di suatu pasar, ketemu dengan penduduk Basrah. Pada saat itu bertanya penduduk Basrah, "Ya Abul Ishaq, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengisyaratkan di dalam Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Memintalah engkau, niscaya akan aku kabulkan." Tapi Abul Ishaq, dari dulu sampai sekarang kami ini terus berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tak satu pun yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Abul Ishaq? Apa yang menjadi persoalan pada diri kami? Ya Ahlal Basrah, dipanggil oleh Imam Hasan Al-Basri, penduduk Basrah tersebut. Hatimu mati sehingga doamu tidak tersampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa doa kita karena tidak ada getaran di dalam doa kita, tidak sampai ke aras Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa seperti itu? Ini luar biasa, nasihat yang luar biasa dari Imam Hasan Al-Basri. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hati kita ini menjadi mati.
Ini pesan Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, arabtumullaha walan tu'tuhu haqqun. Kamu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kamu tidak menjalankan semua kewajibanmu, tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disembah. Luar biasa nasihat ini untuk kita sebagai seorang hamba yang mestinya harus lebih banyak ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat manusia, sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekedar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Allah. Siapa yang menciptakan laut yang begitu luas dengan birunya laut ini? Allah. Semuanya akan menjawab, semuanya kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa dikabulkan oleh Allah doa kita? Bukankah suratul Fatihah itu sudah memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu dulu, baru nasta'in. Ini tartibul kalimah. Na'budu terlebih dahulu, setelah itu baru nasta'in. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah itu baru permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mesti tahu aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil saja, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau dekat dengan presiden ataupun gubernur, kita harus tahu aturan protokoler atau protokol yang sudah mempunyai konsep dalam pertemuan, atau kita harus dekat dengan mereka. Tidak bisa kita mau dekat dengan presiden, mau dekat dengan seorang gubernur, tapi tidak taat dengan aturan yang dimiliki oleh protokoler. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau dekat dengan Allah, kita mau diijabah doanya, tapi tidak mengikuti aturan konsep yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, qara'tumul Qur'an walam ta'maluh. Kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan apa yang menjadi kewajiban kita di dalam konsep Islam atau konsep yang diajarkan Al-Quran. Bukankah kita sadar bahwa di zaman ini tuntunan itu menjadi tontonan, tontonan itu menjadi tuntunan. Al-Quran selalu kita baca, Al-Quran selalu kita kumandangkan, bahkan kita musabaqahkan di setiap saatnya, tapi kita tidak mengamalkan isi dari Al-Quran tersebut. Contoh kecil saja, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita dapat sepucuk surat dari seorang yang kita kagumi, dari seseorang yang mungkin kita banggakan kehadirannya. Pada saat itu suratnya kita baca malam, siang, pagi, sore, kita tembangkan kepada siapapun yang mendengarnya, kepada saudara kita, pada sahabat kita. Tapi isi dari surat ini tidak kita amalkan, tidak kita laksanakan dengan baik. Sudah pasti orang yang mengirimi surat ini tidak akan senang kepada kita, marah kepada kita. Begitupun dengan Al-Quran, bukan hanya dibaca, tapi harus kita amalkan dari semua aspek yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Kemudian yang ketiga, yaitu kata Imam Abu Hasan Al-Basri, akaltum min ni'mati rabbikum walam tashkurunalah. Kita memakan dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak bersyukur dari semua itu. Kita hanya berucap alhamdulillah, setiap hari kita alhamdulillah, tapi kita tidak bersyukur dengan amal perbuatan kita. Kita tidak bersyukur dari apa yang diperoleh, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi hal yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat ACR yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan rasa syukur ini kita akan terus berbuat baik. Kita terus akan memberikan hal yang baik kepada orang lain. Kita akan selalu sempurnakan jalan hidup kita dengan sedekah, dengan perbuatan yang mungkin saja sekecil amar perbuatan kita tersenyum kepada semua orang, memberikan harapan yang luar biasa untuk jalan dakwah dalam syiar ini untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kultum annal mauta haqqun walam tasta'iddulah. Kita sadar bahwa kematian itu memang betul akan terjadi, tapi kita tidak pernah mempersiapkan semuanya. Banyak di antara saudara-saudara kita seakan-akan merasa hidupnya itu tidak akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematiannya itu terasa masih lama, seakan-akan dia untuk beribadah itu nanti setelah tua. Tapi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita menyadari kematian itu memang betul akan terjadi, mari kita persiapkan. Sebelum kematian kita persiapkan, terlebih nanti setelah kita mati, apa yang harus kita bawa, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian hanyalah ucapan bagi orang yang hidup, tapi pada prinsipnya orang yang meninggal itu pindah tempat. Setelah di alam dunia, dia akan masuk di alam barzah, dia akan masuk lagi ke alam akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita beranggapan banyak orang yang bunuh diri, yang putus asa, dia berpikir bahwa setelah ia putus dari dunia ini, semua urusan utang piutang apapun yang dia rasakan itu sudah selesai. Tapi malah sebaliknya hadirin kaum muslimin, semuanya terus berproses. Kita pindah alam dari alam dunia ke alam akhirat. Hadirin sahabat ACR dimanapun berada, jangan kita lupa dengan alam dunia ini. Ibarat kata, kita kalau mau mengadakan perjalanan, rihlahlah bahasanya. Kita harus mempersiapkan sebelum perjalanan, kita harus menyiapkan bekal untuk perjalanan tersebut. Untuk itu hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingat kematian, kita ingat dengan anak-anak kita, generasi-generasi kita, bagaimana mereka bisa mewujudkan generasi yang rabbani. Kalau kita menuntut anak-anak kita soleh, anak-anak kita baik dalam beribadah, ayo kita pun sama. Bukan hanya menuntut anak-anak kita soleh, tapi bagaimana juga dengan kita, dengan media sosial kita tiktokan, joget-joget di dalam mobil misalnya, itu dahsyat, mengamburkan, memperlihatkan semua yang tidak baik kepada masyarakat banyak. Kita lihat betapa banyak kondisi media sosial yang sekarang. Orang tua tidak peduli dengan anak-anak mereka, sekalipun anak-anak mereka nonton apa yang mereka lakukan. Tak wajar mengumbar aurat, mengumbar harta, dan lain sebagainya. Ayo kita semua sadari itu. Bulan Ramadan adalah momentum kita untuk terus berusaha menjadi manusia yang sempurna,
yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi hamba yang drop di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.